Nah, kali ini gua mau bahas menurut saya topik yang hangat belakangan ini yang katanya 2023 ini bakal gelap. Sampai-sampai presiden kita ini mengatakan bahwa 2023 ini bakal gelap. Resesi singkatnya dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, setelah mendengarkan definisi tadi, mungkin rata-rata yang ekonomi menengah ke bawah tidak peduli tentang PDB yang turun, pengangguran yang naik, ataupun pertumbuhan ekonomi real yang turun, karena yang terpenting adalah besok masih bisa melanjutkan hidup ataupun berkehidupan. Untuk apa memikirkan PDB yang turun yang tidak akan berpengaruh pada kehidupannya gitu kan. Nah, di awal kalian harus mengerti bagaimana konsep dari resesi itu bagaimana. Jika kalian diibaratkan suatu negara yang terkena resesi, maka konsepnya seperti ini. Misalkan nih, ada pegawai hotel yang penghasilannya 7 juta rupiah per bulan. Karena pandemi corona, hotel terpaksa ditutup dan pegawainya tersebut sementara kehilangan pekerjaannya. Gaji yang 7 juta per bulan tadi biasanya mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk menafkahi istri dan 2 anaknya, termasuk pengeluaran untuk wisata dan jalan-jalan. Asumsikan gajinya habis setiap bulan, tidak ada tabungan. Saat ini pegawai tadi kehilangan pekerjaannya, maka secara otomatis pendapatannya juga hilang. Asumsikan pegawai tersebut tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena pertimbangan dianggap sebagai orang yang mampu sebelumnya. Maka apa yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan? Mau tidak mau dia harus meminjam kepada orang yang dipercaya. Katakanlah pegawai tadi meminjam uang sebanyak 3 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak ada lagi pengeluaran untuk wisata atau hal-hal yang dinilai tidak memiliki urgensi mendasar tentang menyambung hidup. Katakanlah COVID-19 tadi hanya berlangsung selama 3 bulan. Dan hutang pegawai tadi sudah mencapai 9 juta. Setelah 3 bulan masa kritis tadi, dia pun kembali bekerja. Asumsikan gaji kembali ke posisi 7 juta per bulan. Dan dia berniat mencicil sebanyak 2 juta per bulan untuk melunasi utangnya. Berarti pegawai tadi membutuhkan waktu setidaknya 5 bulan untuk melunasinya. Artinya COVID-19 yang memicu krisis selama 3 bulan berdampak pada pemulihan ekonomi pegawai tadi. Setidaknya dalam kurun waktu 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan baru pendapatannya pulih dan dia bisa hidup seperti sedia kala, termasuk pengeluaran untuk wisata. Tetapi itu kan masih asumsi saja. Faktanya COVID-19 ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Dan belum tentu juga saat pegawai tadi bekerja, gajinya langsung pulih 7 juta per bulan. Nah, dalam konteks ini, resesi yang timbul dari COVID-19 tentunya membutuhkan proses pemulihan yang sangat tergantung dari berapa lama COVID-19 ini bisa diselesaikan. Jadi, semakin lama COVID-19 ini menjadi pandemik, maka semakin lama pula proses pemulihan yang kita butuhkan. Jadi, dampak resesi itu akan membutuhkan proses pemulihan. Nah, itu kan baru satu orang saja, belum masuk ke konteks negara yang sangat besar angka-angkanya. Tapi saya nggak akan bahas konteks tersebut, karena yang terpenting adalah bagaimana konsepnya tadi harus dipahami terlebih dahulu. PDB tadi kan nilainya turun dan perusahaan ini harus tetap membayar gaji karyawan tadi. Ketika produksi ataupun output tadi turun, perusahaan mau tidak mau harus mengurangi beban operasional mereka dengan yaitu PHK, pengurangan gaji, dan lain-lain sebagainya. Penurunan PDB tadi kan terjadi dalam satu negara. Otomatis kita simpulkan bahwa semua perusahaan itu produksinya turun alias pengurangan karyawan akan terjadi di mana-mana. Yang rumitnya ini adalah mereka yang ekonomi ke bawah yang mengandalkan gaji bulanan tadi akan terputus ataupun tergerus pemasukannya. Terputusnya pemasukan artinya mereka sudah terdampak dari resesi ini secara tidak langsung. Belum lagi harga-harga barang yang naik, sudah pemasukan gak ada, tapi pengeluaran kebutuhan pokok itu wajib untuk dikeluarkan. Nah, bagaimana yang ekonomi ke bawah? Pasti akan berdampak juga. Untuk membeli kebutuhan pokok sulit, ditambah harga yang naik dan pendapatan gitu-gitu saja, pasti arus masuk dan keluar keuangan ini akan negatif gitu kan. Nah, kalau sudah negatif tadi bakal sulit kan ke depannya bagaimana? Nah, bagaimana untuk pasar modal? Saat resesi terjadi, orang-orang akan mengambil uang mereka dari pasar modal. Mereka melakukan itu untuk membiayai kebutuhan tadi. Akibatnya pasar saham anjlok dan harga saham itu merosot dalam. Nah, orang-orang kaya ini tadi yang punya uang cash yang banyak akan mengambil kesempatan itu untuk make money dengan aman dan nyaman, dengan hanya menunggu recovery dari harga saham tadi. Nah, bagi kalian yang belum paham, sederhananya ialah katakanlah harga perumahan atau apartemen itu anjlok harganya.
Nah, orang-orang kaya ini memborong properti tersebut dengan harga murah dan make money ketika mereka menjual ke properti tadi di waktu harganya naik. Inilah kenapa alasan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Nah, setelah kalian paham tentang konsep dari resesi tadi, lantas apakah kita harus takut dengan yang namanya resesi? Jawabannya adalah tidak, karena kita harus waspada terhadap kemungkinan buruk sekalipun. Untuk ekonomi mengenah ke bawah, tetaplah berusaha untuk saving money dalam bentuk cash. Ini gunanya untuk ibarat kalian punya dana darurat untuk mampu survive di dalam kondisi ekonomi Indonesia yang gelap nantinya. Tapi kalian perlu ingat bahwa pasti akan ada orang kaya baru yang lahir dari resesi. Mereka masuk di kesempatan aset-aset di mana aset produktif tadi turun dan menggandakan aset mereka di dalam proses pemulihan ekonomi tadi. Kalau kata Master Gemayugardi, seorang financial expert dalam dunia keuangan, ini adalah the big restart. Atau ketika harga pasar saham itu anjlok, akan ada the big fund ataupun paus-paus yang siap menampung harga anjlok tersebut dengan murah dan menghasilkan uang dari sana. Ini mungkin akibat dari kejadian COVID yang kemarin, porsi untuk mereka itu kurang. Jadi intinya adalah kalian hanya perlu waspada terhadap masa depan dengan pandai mengelola keuangan. Dengan harapan kalian tidak akan kesusahan dalam menjalani kehidupan karena kalian mampu mengelola uang tadi dengan baik.